Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari. Saya mahasiswi Universitas Tanjung Pura, Prodi D3 Perpustakaan. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan aplikasi Slim Boolean tentang menu bibliografi pada Slim Boolean. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka menu bibliografi. Lalu klik add news. Bibliografi di sisi kanan. Nah, jika sudah terbuka, selanjutnya kita bisa mengisi semua ruas yang ada. Isikan judul sesuai cover ataupun halaman judul. Nah, selanjutnya isikan nama pengarang dengan cara mengklik add author. Lalu, isikan nama pengarang lengkap tanpa gelar. Setelah itu, isikan ruas pernyataan tanggung jawab jika karya kepengarangan, terjemahan, dan saduran. Lalu, isikan ruas item S atau kode batch generator untuk mendata eksemplar dari suatu bahan pustaka yang diolah dengan memberikan kode pada setiap eksemplarnya. Klik add new pattern. Lalu, ubah pada prefix, suffix, like serial number. Setelah itu, klik save. Lalu, isikan ruas GMD atau General Material Designation sesuai dengan jenis bahan pustaka yang diinput. Misalnya buku, maka pilih teks. Selanjutnya, isi ruas content type sesuai dengan jenis isi bahan pustakanya, misal buku, maka isinya teks. Selanjutnya, isikan ruas media type sesuai dengan media atau alat rekam bahan pustakanya. Jika bahan pustaka seperti buku yang diolah, maka tidak perlu mengisi medianya. Sedangkan jika bahan pustaka yang diolah non-buku, pilih media yang sesuai. Lalu, isi ruas career type. Isikan khusus untuk bahan pustaka non-buku seperti materi kartografi, musik dan rekaman suara, film dan rekaman video grafis, dan lain sebagainya. Lalu, isi ruas frekuensi khusus untuk koleksi berseri atau terbitan berkala. Selanjutnya, isi ruas ISBN atau ISSN sesuai dengan nomor standar jenis koleksinya. Lalu pada ruas publisher dengan nama penerbit tanpa menyertakan PT, CV, LTD, dan lain sebagainya. Lalu isi ruas publishing year dengan tahun terbitan jika tidak diketahui baca ketentuan CA atau CIRCA atau perkiraan. Selanjutnya pada publishing page, isi dengan terbitan, tempat terbitan. Lalu pada ruas collection dengan deskripsi fisik bahan pustaka yang diinput mulai dari angka Romawi, jumlah halaman, tinggi koleksi maupun ilustrasi yang ada pada koleksi. Lalu isikan dengan pemisahan tanda baca yang tepat sesuai aturan pedoman AACR atau RDA. Selanjutnya, isi ruas series detail jika koleksi tersebut memiliki seri khusus atau berseri atau bukan terbitan berkala. Lalu, isi ruas classification dengan bahan pustaka tersebut. Selanjutnya, isi ruas call number dengan 3 unsur, yakni nomor kelas, 3 huruf pertama nama pengarang atau kapital, dan 1 huruf judul buku. Selanjutnya, isi ruas bahasa dengan cara memilih bahasa yang sesuai dengan koleksi tersebut. Lalu, isi ruas abstrak sesuai dengan ringkasan buku bisa diambil dari deskripsi ringkas yang ada pada cover belakang buku, dapat pula diisi dengan kata pengantar buku. Lalu, isi ruas image dengan cover depan bahan pustaka tersebut. Lalu, pilih ruas file attachment jika bahan pustaka yang diolah memiliki versi elektronik, digital, audio, ataupun juga video, namun jika tidak dapat dikosongkan. Lalu, isi ruas biblio, data dengan bahan
pustaka yang berhubungan. Selanjutnya, isi ruas hide in opaque, pilih show. Lalu pada ruas promote to homepage, pilih promote untuk memudahkan pemustaka menemukan koleksi yang baru saja diinput. Lalu isi ruas label sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Jika sudah selesai mengisi semuanya, selanjutnya klik save. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu labeling dan barcode pada Slim Boolean. Yang pertama, kita buka kembali menu bibliografi, lalu klik bibliografi list, pilih buku yang akan dibuat label dan barcode-nya. Lalu klik edit. Setelah itu, scroll hingga menemukan item S atau kode BART generator. Lalu klik menu add new pattern. Masukkan menu awalan prefix. Selanjutnya setting pada suffix. Jika ingin memberikan kode unik, namun jika tidak, kosongkan saja. Lalu, like serial number diisi dengan rentang jumlah angka kode barcode yang menunjukkan perkiraan dapat menampung keseluruhan koleksi yang dimiliki perpustakaan, misalnya 5. Cukup satu kali input data bibliografis, maka 4 eksemplar lainnya akan secara otomatis mendapatkan kode barcode secara berurutan sesuai pola yang sudah dipilih pada proses input pertama. Selanjutnya tekan save. Nah, jadi untuk mengecek bahwa satu judul sudah terinput semua kode barcode setiap eksemplarnya, buka label printing. Ya, jadi hasilnya akan ada 5 eksemplar dengan satu judul yang telah diinput sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencetak label. Yang pertama, buka menu label printing, lalu beri tanda centang pada koleksi buku yang akan dicetak labelnya, lalu klik add to print, klik OK. Kemudian klik print label for selected data. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa mengklik print. Nah, selanjutnya kita akan mencetak barcode. Jadi yang pertama langsung saja kita klik menu item barcode printing, lalu beri tanda centang pada koleksi buku yang akan dicetak barcode-nya. Lalu klik add to print, klik OK. Lalu kemudian klik print barcode. Jika sudah selesai, selanjutnya kita bisa mencetak atau print. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang copy cataloging antar Slims. Yang pertama, buka menu bibliografi, lalu pilih menu P2P Service. Selanjutnya, klik server sebagai tujuan lokasi komputer server yang akan dikopi data bibliografisnya. Pengaturan server mana yang mau dituju bisa dilakukan pada menu master file. Setelah itu, kita pilih menu cataloging server. Selanjutnya, klik add new server. Isi ruas nama servernya, misal library ruang baca Epkip Unten. Kemudian pilih server type P2P server. Selanjutnya klik save. Lalu klik OK. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita kembali lagi ke menu bibliografi, lalu pilih menu P2P Service, kemudian pilih server yang sudah diinput pada master file tadi. Selanjutnya, pada ruas search, ketikkan judul bahan pustaka yang akan dikopi, misalnya ilmu perpustakaan, kemudian klik search. Nah, selanjutnya beri tanda centang pada koleksi yang diinginkan.
Kemudian klik Save P2P Record to Database. Nah, jadi untuk melihat hasilnya, kita buka OPEC, lalu ketikkan judul yang di-copy dari library ruang baca FT Puntan. Nah, jadi hasil copy kataloginya akan seperti ini. Kita lihat view detailnya. Jadi ini hasil copy kataloginya tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang copy cataloging dari InDesign. Yang pertama, buka kembali menu bibliografi, lalu pilih menu MARC SRU. Selanjutnya di sini maka akan langsung mengarah ke Perpustakaan Nasional RI. Selanjutnya kita buka OPEC Perpustakaan Nasional. Nah, setelah itu kita ketikkan koleksi yang ingin di-copy di kotak pencarian OPEC Perpustakaan untuk mengecek ketersediaan koleksi yang diinginkan. Misalnya judul buku yang tadi. Selanjutnya klik cari. Nah, setelah menemukan koleksi yang diinginkan, kita kembali lagi ke Slim dan ketikkan tajuk entry koleksi yang diinginkan pada kotak pencarian. Lalu klik search. Nah, setelah itu pilih koleksi yang diinginkan dengan cara memberi tanda cetak pada koleksi yang terpilih. Kemudian klik Save March Record to Database. Nah, setelah itu untuk mengecek hasilnya kita buka OPEC. Lalu ketikkan judul yang di-copy dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, maka ini hasil dari copy cataloging tadi. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang copy cataloging dari Library of Congress. Yang pertama, kita buka kembali menu bibliografi, lalu pilih menu Z3950 SRU. Nah, di sini maka akan langsung mengarahkan ke Library of Congress SRU Voyager. Selanjutnya kita buka OPEC Library of Congress di laman. Nah, kemudian ketikkan koleksi yang ingin di-copy pada pencarian OPEC LC untuk mengecek ketersediaan koleksi yang diinginkan. Misalnya Indonesia. Kemudian klik search. Nah, setelah menemukan koleksi yang diinginkan, kita kembali lagi ke Slim. Ketikkan tajuk entry koleksi yang diinginkan pada kotak pencarian search. Lalu klik search. Setelah itu, pilih koleksi yang diinginkan dengan cara memberi tanda cetak pada koleksi yang terpilih. Kemudian klik Save Z3950 Record to Database. Nah, untuk mengecek hasilnya, kita buka OPEC. Ketikkan judul yang di-copy dari Library of Congress. Nah, maka hasil copy catalogingnya akan seperti ini. Cukup sekian video penjelasan dari saya tentang modul 3 Slim Boolean 9. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.